Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niti Fatimah Gani, salah satu mahasiswa jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Saya mengikuti salah satu program Kampus Merdeka, yaitu program magang yang dilaksanakan di salah satu unit Dinas Pertanian Kota Kendari, yaitu di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kambu, selama 3 bulan. Melalui video ini, saya akan memaparkan bagaimana pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja di tempat magang saya, mulai dari latar belakang pelaksanaan K3, jenis-jenis kecelakaan dan penyakit yang dapat terjadi, kemudian profil K3, selanjutnya daftar-daftar program kerja dan program kerja yang telah terrealisasi, kemudian kendala dan pendorong pelaksanaan program K3 di tempat magang saya, dan yang terakhir solusi dari kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan program K3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sehingga penyelenggaraan K3 di BPP Kambu memiliki beberapa latar belakang penting, yaitu yang pertama, perlindungan terhadap tenaga kerja. Penerapan K3 di BPP Kambu merupakan kewajiban untuk melindungi seluruh tenaga kerja yang berada di dalamnya, terutama seorang penyuluh pertanian, dari bahaya atau penyakit akibat kerja, mengingat bagaimana peranan atau tugas seorang penyuluh pertanian yang berinteraksi secara langsung dengan para petani yang turun secara langsung ke lapangan. Yang kedua yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang mewajibkan setiap perusahaan atau instansi pemerintah untuk menyediakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat menyebabkan kerugian bagi para pekerja yang berada di dalam lingkup BPP Kambu, baik kerugian fisik, materi, maupun finansial. Dengan penerapan K3 di lingkungan BPP Kambu, maka dapat mencegah terjadi hal tersebut, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi para pekerja. Kemudian yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman dapat meningkatkan semangat kerja dan motivasi bagi seluruh para pekerja di lingkup BPP Kambu, terutama bagi para penyuluh, untuk memberikan informasi dan bantuan terhadap masalah-masalah para petani-petani yang masuk dalam lingkup naungan BPP Kecamatan Kambu. Yang kelima, budaya K3. Dengan menciptakan budaya K3 yang kuat di BPP Kambu, maka dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian seluruh para tenaga kerja yang berada di lingkup BPP Kambu terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir, mencegah kerugian finansial. Setiap kecelakaan kerja yang mungkin dapat terjadi dapat menyebabkan biaya yang signifikan, misalnya biaya perawatan medis. Dengan menerapkan K3 di lingkungan BPP Kambu, maka dapat meminimalkan terjadinya risiko kecelakaan kerja. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak diharapkan atau tidak ada unsur kesengajaan dan tidak diharapkan terjadi karena mengakibatkan kerugian material maupun penderitaan bagi yang mengalaminya. Jenis-jenis kecelakaan kerja yang mungkin dapat terjadi di tempat magang saya di BPP Kambu yaitu kecelakaan kerja berdasarkan penyebabnya. Jenis kecelakaan kerja berdasarkan penyebab adalah pengelompokan kecelakaan kerja yang didasarkan pada pada faktor-faktor atau kondisi yang memicu terjadinya kecelakaan tersebut.
Kecelakaan-kecelakaan tersebut diantaranya yang pertama, kecelakaan yang berhubungan dengan peralatan pertanian, disebabkan karena penggunaan peralatan pertanian yang tidak sesuai dengan prosedur, kemampuan dalam penggunaan peralatan pertanian yang kurang, dan tidak menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Kemudian yang kedua, kecelakaan yang berhubungan dengan bahan kimia, disebabkan karena bekerja dengan pestisida, pupuk, dan bahan kimia pertanian lainnya tanpa menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Kemudian kurangnya pengetahuan tentang bahaya bahan kimia. Kemudian penyimpanan bahan kimia yang tidak tepat, serta tumpahan bahan kimia. Yang ketiga, kecelakaan yang berhubungan dengan lingkungan kerja, disebabkan karena lantai yang licin, fasilitas kantor yang rusak, atau pencahayaan yang buruk, dan tersandung benda-benda yang berserakan di lantai. Dan yang terakhir yaitu kecelakaan yang berhubungan dengan aktivitas fisik, disebabkan karena mengangkat beban berat dengan cara yang tidak benar, kemudian gerakan berulang yang berlebihan, postur tubuh yang tidak benar, dan kelelahan. Jenis-jenis penyakit yang mungkin dapat diderita oleh para pekerja yang ada di lingkungan BPP Kambu dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, penyakit akibat kerja, dan yang kedua, penyakit umum atau penyakit gaya hidup. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja dapat disebabkan karena paparan pestisida, pupuk, dan bahan kimia pertanian akibat tidak menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Kemudian kontak langsung dengan hewan ternak yang terkontaminasi penyakit. Kemudian bekerja langsung di bawah sinar matahari tanpa menggunakan pelindung yang memadai, dan bekerja dengan alat-alat pertanian yang berisik serta getaran tinggi. Kemudian penyakit yang kedua, yaitu penyakit umum atau penyakit gaya hidup adalah penyakit yang didasarkan oleh kebiasaan sehari-hari manusia dan merupakan akibat dari hubungan yang tidak baik antara manusia dan lingkungan. Penyakit gaya hidup atau penyakit umum dapat disebabkan karena kurangnya aktivitas dan pola makan yang tidak sehat dan teratur, kemudian stres kerja akibat beban kerja yang berlebihan, dan hubungan kerja yang tidak harmonis. Kemudian kurangnya istirahat dan tidur yang cukup, serta lingkungan kantor yang kotor. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kambu berupa sarana dan prasarana seperti penyediaan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan, topi, dan sepatu boot. Tersedia juga P3K untuk menangani apabila terjadinya cedera ringan. Kemudian tersedia juga rambu K3 berupa poster penggunaan alat pelindung diri yang benar. Dan di BPP Kambu juga diterapkan kebijakan mengenai K3 untuk seluruh pegawai yang berada di lingkup BPP Kambu, yaitu setiap pegawai BPP wajib menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan kantor demi kenyamanan bersama. Adapun program-program kerja K3 kelompok saya selama magang, yaitu yang pertama program sanitasi lingkungan BPP Kambu, yang kedua program pengecekan kesehatan hewan ternak, yang ketiga program pembuatan spanduk panduan penggunaan alat pelindung diri atau APD, dan yang keempat program kunjungan ke puskeswan atau pusat kesehatan hewan Kota Kendari dan rumah potong hewan atau RPH Kota Kendari. Program-program kerja K3 kelompok magang saya yang telah terrealisasi, yaitu diantaranya yang pertama program kerja sanitasi lingkungan BPP Kambu. Seperti yang sudah terlihat pada gambar dokumentasi yang telah tersedia,
bahwa pada program ini mahasiswa melakukan pembersihan lingkungan BPP Kambu mulai dari halaman luar BPP Kambu hingga dalam gedung kantor BPP Kambu. Adapun pencapaian presentasi program ini yaitu sebesar 90%. Kemudian program yang kedua yaitu program pengecekan kesehatan hewan ternak petani. Seperti dokumentasi yang telah tersedia pada presentasi ini, bahwa pada program ini kami mahasiswa bersama dengan penyuluh pertanian melakukan pendampingan kepada petani yang memiliki hewan ternak yang sedang sakit. penyuluh pertanian BPP Kambu bekerja sama dengan Puskeswan dengan menghadirkan dokter hewan. Pada program ini, hewan ternak yang sakit mendapatkan vaksinisasi. Adapun presentasi pencapaian kami pada program yang kedua ini yaitu sebesar 90%. Program yang ketiga yaitu program pembuatan spanduk panduan penggunaan alat pelindung diri. Seperti dokumentasi yang telah tersedia di sini, bahwa pada program ini kami mahasiswa magang melakukan pembuatan spanduk panduan keselamatan kerja berupa panduan penggunaan alat pelindung diri yang tepat. Adapun presentasi pencapaian kami pada program ini yaitu sebesar 90%. Dan kemudian program yang terakhir yang telah terrealisasi yaitu program kunjungan ke Puskeswan dan RPH atau Rumah Potong Hewan Kota Kendari. Seperti yang telah tersedia di sini pada dokumentasi, pada program ini kami melakukan kunjungan ke Puskeswan dan RPH Kota Kendari dengan tujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan K3 di Puskeswan dan RPH. Di Puskeswan, penerapan K3-nya berupa sarana prasarana seperti alat pelindung diri dan kandang jepit, serta ada juga peraturan kebijakan operasional kantor, seperti menggunakan masker, sarung tangan, dan jas lab ketika menangani hewan. Kemudian sementara itu di RPH, penerapan ketiganya yaitu berupa kebijakan operasional kantor, yaitu berupa penggunaan alat pelindung diri yang tepat berupa sarung tangan, masker, dan sepatu boot saat bekerja. Adapun presentasi pencapaian kami pada program ini yaitu sebesar 90%. Kelemahan atau kendala dalam pelaksanaan program K3 di tempat magang saya atau tepatnya di BPP Kambu yaitu pada program sanitasi lingkungan BPP Kambu. Kendalanya kondisi fisik lingkungan kantor, di mana tata letak kantor yang tidak mendukung pembersihan efisien dan aman. Kemudian kurangnya alat pembersihan yang memadai, di mana alat kebersihan yang ada di lingkungan kantor BPP Kambu itu kurang gitu. Kemudian program yang kedua yaitu program pengecekan kesehatan hewan ternak petani, di mana kendalanya yaitu risiko penularan penyakit, di mana sangat memungkinkan terkena paparan penyakit dari hewan ternak yang sakit kepada petugas maupun penyuluh dan kami karena karena tidak memakai alat pelindung diri yang tepat, yang benar. Kemudian program yang ketiga, program pembuatan spanduk panduan penggunaan alat pelindung diri. Kendalanya yaitu
keterbatasan anggaran, di mana terbatas dana untuk membeli alat pelindung diri yang dapat digunakan sebagai contoh pada saat komunikasi atau sosialisasi tentang penggunaan alat pelindung diri yang tepat. Kemudian program yang keempat yaitu program kunjungan ke rumah sakit, ke puskeswan dan RPH, yaitu resiko kesehatan dan keselamatan, dimana karena keterbatasan tersedianya alat pelindung diri sehingga risiko kesehatan terkena paparan penyakit atau kecelakaan kerja itu bisa dapat terjadi. Adapun kekuatan atau pendorong pelaksanaan program K3 di BPP Kambu, yaitu pada program sanitasi lingkungan BPP Kambu, pendorongnya atau kekuatannya yaitu partisipasi dari mahasiswa dan pegawai BPP, di mana terdapat partisipasi yang aktif antara mahasiswa dan BPP dan para pegawai BPP Kambu, sehingga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kantor. Kemudian pada program pengecekan kesehatan hewan ternak petani, kekuatannya yaitu yang pertama sumber daya manusia yang kompeten, di mana terdapat para tenaga ahli seperti dokter hewan dan penyuluh pertanian yang berkompeten dan berpengalaman dalam menangani hewan ternak yang sakit. Dan kekuatan yang kedua atau pendorong yang kedua yaitu fasilitas yang memadai, di mana fasilitas dan peralatan yang memadai, di mana penyediaan fasilitas dan alat medis yang memadai untuk perawatan hewan ternak yang sakit. Kemudian program yang ketiga yaitu program pembuatan spanduk panduan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Kekuatannya atau pendorongnya yaitu lokasi penempatan spanduk yang strategis, di mana kami meletakkan spanduk tersebut di dekat pintu masuk sehingga mudah dilihat dan dibaca oleh semua pegawai. Nah, kemudian yang kekuatan atau pendorong yang kedua yaitu desain yang efektif, di mana kami membuat desain gambar dan teksnya itu jelas dan mudah dipahami sehingga dapat menjadi alat komunikasi yang efektif. Kemudian pada program kunjungan ke puskeswan dan RPH Kota Kendari, pendorongnya atau kekuatannya yaitu kolaborasi dengan puskeswan dan RPH, di mana kerjasama yang baik dengan pihak puskeswan dan RPH dalam merencanakan pelaksanaan program kunjungan ini, di mana kolaborasinya itu berupa penentuan jadwal kunjungan ke puskeswan dan RPH. Selanjutnya, solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala atau kelemahan dalam pelaksanaan program K3 di BPP Kambu, yaitu pada program sanitasi lingkungan BPP Kambu. Solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendalanya yaitu yang pertama, melakukan renovasi dan perbaikan infrastruktur, di mana dilakukan perbaikan pada bagian-bagian kantor yang tidak aman atau yang sudah kritis. Misalnya memperbaiki tehel yang sudah rusak, ventilasi, ya seperti itu. Kemudian solusi yang kedua yaitu pemeliharaan dan penggantian peralatan, di mana
dilakukan pemeliharaan rutin terhadap peralatan kebersihan yang masih ada dan mengganti peralatan kebersihan yang sudah tidak layak pakai. Pada program pengecekan kesehatan hewan ternak petani, solusi yang dapat saya berikan yaitu yang pertama, melakukan pelatihan dan edukasi, yaitu memberikan pelatihan kepada petani tentang cara-cara mencegah penularan penyakit, termasuk teknik isolasi hewan ternak yang sakit, kemudian penggunaan alat pelindung diri, serta praktik kebersihan yang baik, dan memberikan edukasi kepada petani tentang gejala penyakit menular pada hewan. Kemudian solusi yang kedua yaitu penerapan protokol kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti penggunaan APD berupa sarung tangan, masker, dan baju pelindung saat berinteraksi langsung dengan hewan ternak yang sakit. Program pembuatan spanduk panduan penggunaan alat pelindung diri, solusi yang dapat saya berikan yaitu pembelian secara bertahap, di mana pembelian APD atau alat pelindung diri sebagai alat komunikasi itu dibeli secara bertahap. Misalnya topinya dulu atau maskernya dulu yang dibeli. Nah, kemudian sesuai dengan anggaran yang tersedia. Kemudian untuk program kunjungan ke puskeswan dan RPH, solusi yang dapat saya berikan yaitu memastikan sebelum kunjungan agar tempat-tempat yang akan diperlihatkan kepada mahasiswa, dijelaskan kepada mahasiswa itu sterilkan dulu gitu. Dan untuk mahasiswa menggunakan alat pelindung diri, setidaknya masker begitu. Oke, itulah tadi pemaparan saya tentang penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.